Sekarang ada orang Islam, orang ngaku iman, tapi berdosa karena tidak mau tobat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah dengan baik, lalu dia membawa ke akhirat membawa dosa. Bisa nggak dosanya ditebus? Ini orang beriman loh. Kalau tadi kan orang kafir, orang beriman. Ada nggak orang beriman ninggalin sholat? Ada. Ninggalin sholat? Ada. Berbuat dosa apa enggak? Ada nggak orang beriman nggak mau ngaji, nggak mau baca Quran, nggak mau ibadah? Berbuah apa itu? Dosa. Bisakah dosanya orang beriman itu di akhirat ditebus? Bisa? Bisa, Bu. Pakai apa? Syafaat. Pakai syafaat. Yang ngasih syafaat siapa? Atas. Lah kalau Allahnya nggak mengizinkan, jadi bisa ditebus apa enggak? Bisa. Pakai apa, Bu? Lah nggak cukup amal solehnya, bawanya dosanya banyakan. Ya? Ditebus apa enggak? Bisa enggak? Syahadat enggak berlaku di akhirat. Coba lihat suratnya. Surat Al-Baqarah 123. Wattaqu yauman. Takutlah akan ada suatu hari, yakni nanti saat dibangkitkan di yaumil mahsyar. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seseorang tidak bisa menggantikan orang lain. Wala yuqbalu minha adl. Tebusan daripadanya tidak diterima. Wala tanfa'uha syafa'ah. Syafaat tidak bermanfaat baginya. Wala hum yunsorun. Mereka tidak dapat pertolongan. Ya, bukan begitu maksudnya. Mereka nggak bisa menebus dengan apapun. Tebusannya cuma satu, harus dengan siksa neraka. Siksa itu tebusannya, karena nggak bisa ditebus pakai duit. Tadi gimana? Orang kafir. Yang saya sedang tanya orang apa ini? Orang Islam. Gimana, Bu, Pak, orang Islam bawa dosa, bisa nggak ditebus pakai harta? Allah katakan takutlah kamu, berarti nggak bisa. Lalu bagaimana tebusannya? Tebusannya harus dihukum dulu di neraka. Kekal apa enggak? Kekal apa enggak? Tidak. Dari mana ibu tahu tidak kekal? Memang neraka punya ibu? Ibu yang ngomong tidak? Lah Allah kok. Ya? Coba dilihat ayatnya. Surat 13. Ya kan tadi ditakut-takutin, ayatnya begitu, Bu, takutlah. Alhamdulillah kalau kita takut, mempersiapkan diri. Kalau nggak takut ya terserah. 13 ayat 18. 13 ayat 18. Lilladzinas tajaba li rabbihimul husna. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb mereka, pasti dapat kebaikan. Siapa itu? Orang yang memenuhi seruan Allah. Orang beriman, yang ngaku beriman, disuruh Allah, nurut. Pasti nanti kebaikan. Gimana ada orang ngaku beriman, syahadat, disuruh Allah, nolak? Ada atau ada? Kalau orang kafir mau udah jelas. Ini ada orang Islam, diseru Allah Rabbnya, tapi nggak mau. Ada atau ada? Coba, bagaimana ayatnya? Walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Orang yang tidak memenuhi seruan Allah di dunia, yang mulutnya ngaku Islam syahadat, tapi dia mengingkari perintah Allah, dia ingkar terhadap aturan Allah, dosa yang dibawa, berarti dia tidak memenuhi seruan Allah. Seandainya punya dunia dan seisinya, ditambah dengan satu dunia lagi dan seisinya, niscaya ingin menebus dosa itu dengan dua dunia itu, diterima enggak? Tidak. Lalu kemana tempatnya? Coba lihat ujung ayatnya. Ulaika lahum su'ul hisab. Mereka itu orang-orang yang akan dihisab dengan buruk, dengan sangat berat. Wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah di neraka jahannam. Wa bi'sal mihad. Itu seburuk-buruk tempat kembali.
Jadi kemana tempatnya, Bu? Orang ngaku iman tapi banyak dosa. Dosanya nggak bisa ditebus pakai harta. Akhirnya harus kemana? Jadi tebusannya apa? Siksa neraka. Betul, Bu? Selamanya atau mampir doang, Bu? Nanti dikeluarkan. Coba dilihat surat 11 ayat 106 dan 107, maaf. Surat 11, 106 dan 107. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana? Fa'ammalladzina syaku. Betul itu, Bu? Maka adapun orang-orang yang celaka, fafinnari khalidin, fafinnari wahum fiha zafirun wasyahiq. Maka adapun orang-orang yang sengsara, yang celaka dari kalangan Islam yang bawa dosa, maka mereka akan berada di dalam neraka, dan mereka di dalam neraka dalam keadaan menarik napas dan mengeluarkan napas dalam keadaan kesakitan merintih. Bayangin, Bu, maaf, ini baru menarik napas dan menghela napas loh. Itu udah merintih kesakitan. Lalu bagaimana siksanya? Siapa mereka yang harus disiksa dulu di neraka? Kekal nggak di dalam neraka? Bisa keluar apa enggak? Coba lihat ayat 107. Bagaimana kemudian di ayat 107 itu? Khalidina fiha madamatis samawatu wal ard. Mereka kekal di dalamnya selamanya, selama masih ada langit dan bumi. Illa masya'a rabbuk, kecuali jika Rabbmu menghendaki. Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Sesungguhnya Allah Rabbmu berbuat apa yang Allah inginkan. Jadi ada yang dikeluarkan dari neraka. Jadi kekal nggak di dalam neraka? Enggak. Suatu saat dikeluarkan jika Allah menghendaki. Kapan? Ya setelah betul-betul habis dosanya melalui siksa neraka. Bapak Ibu pengen kemana? Mampir atau langsung? Kalau langsung mahal atau murah? Biasanya yang direct itu lebih murah dengan yang transit, atau yang transit lebih murah dari yang direct? Mana yang lebih mahal? Mahal yang direct. Contoh, ibu mau umroh. Kalau pesawatnya langsung Madinah atau langsung ke Jeddah, Mekah, lebih mahal mana dengan pesawatnya yang mampir dulu Malaysia, dari Malaysia Abu Dhabi baru Jeddah? Lebih mahal mana? Kenapa? Logikanya makin banyak pesawat makin murah kan? Ternyata makin banyak transitnya makin murah. Harusnya kan makin mahal naik banyak pesawat. Yang direct langsung mahal. Maka kalau ibu bapak ingin umroh direct, gak bakalan bisa 20 juta. Tapi ada gak umroh cuma 15 juta? Ada. Orang yang gak pernah umroh, iya asik loh kita naik pesawat pindah-pindah, seneng banget. Capek. Bu, Pak, direct ke surga itu mahal atau mahal banget? Luar biasa. Dua dunia gak bisa loh untuk nebus. Tapi apakah Allah minta dua dunia di dunia? Allah cuma minta apa? Yang punya harta 2,5% zakat. Infak sedekah silakan sebanyak-banyaknya. Waktu sholat Allah cuma minta 5 waktu. Mau sunnah sebanyak-banyaknya. Puasa dari setahun Allah cuma minta 1 bulan. Kalau Nabi Daud berapa? Setengah tahun. Puasa sehari buka sehari kok wajib. Jadi Allah minta kepada kita supaya kita bisa direct ke surga. Itu nggak minta duit banyak Bapak Ibu, nggak perlu pakai duit. Pakai iman dan subhanallah. Itu banyak pada nggak mau. Padahal Allah nggak pernah butuh kita. Ingat tadi, segala-galanya nggak bakal mempengaruhi Allah.
Karena sesungguhnya yang butuh adalah kita. Jadi kita lihat ternyata orang yang kafir mutlak sama sekali nggak bisa keluar dari neraka. Orang yang beriman selama masih punya iman dikeluarkan dari neraka karena imannya. Yakhruju minan nar, dikeluarkan dari neraka, man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi imanan, yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedang di dalam hatinya punya iman. Sebesar apa? Ya nanti Allah lihat cukup apa enggak sudah siksanya. Kalau cukup bahkan enggak perlu ke neraka, langsung ke surga. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Semoga kita termasuk golongan yang mana? Direct atau mau transit? Nah, silahkan. Bantu yuk operasional rumah dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 27660155554 atas nama Dedi Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 71022862999 atas nama Dedi Harveni.